kita semuanya teman saudara ya. Yang ini kenal ya. Teman-teman yang lama, oh itu juga tuh kenal. Oh iya kenal juga ya. Oke, puji Tuhan saudara. Aduh, saya senang kemarin juga saya WA udah malam saudara, pulang malam jam 12 sampai jam berapa saya bilang saya kangen kalau mau ketemu ayo kesini gitu. Jadi pada ketemu, biasanya kan ya Prici ketemu dong, wah nggak bisa satu-satu dilayanin begitu saudara. Jadi ini kita kumpulin saudara. Ntar kita pulang pagi mau nggak doanya? Bercanda kasihan Bapak Gembala ya. Oke kita langsung aja. Saya mau khotbah soal khawatir saudara. Khawatir ya. Bagaimana sih kita supaya gak khawatir saudara ya. Semua orang tuh banyak yang khawatir. Dan saya pernah ngalamin ini saudara. Pernah ngalamin, saya dulu takut saudara. Saya khawatir saudara. Ya, pokoknya takut gak punya duit, takut miskin, takut gimana. Khawatir saudara. Dan itu ada. Sebenarnya kalau kita khawatir. Sebenarnya itu tanda petik kita dosa loh saudara. Seakan-akan tuh kita gak percaya. Kalau Tuhan tuh pasti nolong kita saudara. Ya. Di sini nggak khawatir cuma Bapak Gembala, saudara. Soalnya dia full sama Tuhan, hidupnya dijamin sama Tuhan, saudara. Ya, kita berdoa bagaimana supaya nggak khawatir tentang masa depan kita, tentang anak-anak kita, tentang pekerjaan kita, tentang bisnis kita, tentang pelayanan kita. Pasti Tuhan jawab. Ya, kalau kita anak Tuhan, ya, kita tahu ya hidup kita dipimpin Roh Kudus. Dipimpin oleh Tuhan, kalau dipimpin Roh Kudus, berarti kita kan dituntun. Ya berarti di jalannya Tuhan, saudara. Memang mesti lewatin pencobaan, ya, mesti lewatin badai, laut bergelora katanya sih, padahal nggak apa-apa sebenarnya, saudara. Tapi nggak usah takut kan ada Tuhan yang menuntun kita. Saya kalau di WA gini, Ci, gue gak bisa tidur, gue baru mau tidur, saya bilang gitu. Bayangin jam 2 malam saudara, ya saya telepon ke Amerika, teman saya tuh, saya baru pulang capek, mau gak mau, bisa sampai pagi saudara. Ya namanya hamba Tuhan saudara, kalau di luar negeri siladenin saudara, tapi kalau di Jakarta, Indonesia enggak saudara, atau bibir saya doer saudara. Makanya saya bawa ke sini, biar nanti curhatnya Bapak Gembala saudara kalau ada apa-apa ya. Ya oke. Nah kita baca ayatnya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita ini orang benar saudara, gak mungkin kita goyah saudara. Ya, kalaupun goyah dikit-dikit udah mau jatuh enggak, dipanggil lagi sama Tuhan, diangkat lagi, sudah gak mungkin jatuh. Kecuali kita kepleset. Ya, tapi kan Tuhan juga bilang kepleset itu salah sendiri loh. Bukan karena Tuhan, sebab kalau dituntun sama Tuhan dipegang, gak mungkin kepleset. Tapi kitanya suka tepis-tepisin tangan Tuhan, enggak usah. Aku maunya ke sono, aku mau bebas. Nah itu makanya begitu jalan kepleset saudara. Kalau udah kepleset baru, aduh gitu. Makanya kita kenapa taat aja saudara. Ya, tiap hari denger firman, denger YouTube ke gereja sana sini. Tapi kalau hatinya gak mau taat, ya gak bisa. Hidupnya harus sesuai sama firman saudara. Baru ini saudara. Ya, saya kemarin ketemu orang saudara, ini 2 spesial saudara. Yang satu udah diterima di salah satu jadi direktur bank saudara. Ya, dia waktu ketemu saya dia bilang, aduh saya bingung nih Ci. Ya, dia gimana gitu. Umurnya udah 50 lebih saudara. Sebenarnya udah masa pensiun. Udah gitu suaminya meninggal beberapa bulan yang lalu. Saya kaget, meninggal? Kan dulu gue doain itu jodoh. Sudah, dia menikah umur 40 berapa gitu ya. Suaminya meninggal saudara. Baru ketemu, baru cari saya saudara. Ci bingung gini-gini. Dia dari Medan saudara, tapi suka bolak-balik Jakarta. Akhirnya diterima di salah satu bank di Indonesia. Tahu gak jabatannya? Direktur saudara. Ini salah satu baju yang saya dikasih saudara, waktu ketemu saya dikasih baju saudara. Ya, kita makan-makan ngomong-ngomong puji Tuhan saudara. Saya bilang, lu gak boleh gangguin gue terus, gak boleh wewe, gak boleh, gak akan gue balas. Saya bilang, tiap kali minta didoain kan mesti bisa doa sendiri. Ya enggak kata gitu saudara. Ya, udah terjadi saudara. Dan saya senang saudara. Ya, dia kemarin juga bergumul gitu ya. Akhirnya dapat saudara. Terus yang satu lagi siapa ya? Aduh saya lupa, nanti deh kalau habis khotbah kita ngomong lagi deh. Nah, gimana supaya gak khawatir saudara? Kan tadi udah dibilang kita jalannya sama Tuhan dituntun, gak bakal jatuh saudara.
Kecuali kalau jatuh itu kalau kita salah jalan. Kalau kita ambil keputusan yang salah. Kalau kita ikutin orang yang salah. Kita bertindak sama orang itu salah, akhirnya kejeblos saudara. Jadi kita gak boleh seperti itu saudara. Kita tahu, wah ini dosa. Ini dosa. Gak apa-apa jalanin aja katanya. Gak apa-apa jalanin aja. Jalanin aja gak ada yang tahu. Cuma Tuhan. Ntar kita minta ampun. Gak bisa saudara. Saudara kalau saya ketemu. Ya udah gak boleh ngomong pejabat lagi saudara. Ya. Banyak kan saudara masih khawatir. Kalau kita masih muda saudara ya. Itu khawatir. Mungkin bisa. Nah kita kan sekarang ini udah pada dewasa saudara. Ya umurnya masih muda tapi udah dewasa rohani. Di sini muda-muda udah dewasa rohani. Jadi nggak perlu takut saudara. Ya oh iya. Ada satu teman saudara. Ya ini jodoh. Kemarin kita berdoa dia dapat pasangannya saudara. Sebenarnya tadinya saya mau kenalin dia dengan satu orang saudara. Ya kemarin ini kan saya planning di Bandung. Saya mau kenalin sama teman saya ini orang Bandung. Bukan teman jadi jemaat. Saya khotbah di gereja teman. Ini jemaat, waktu saya doa pribadi kan kita doa satu-satu. Ci jodoh Ci, umur berapa? 50 Ci belum dapat jodoh. Udah nikah belum? Enggak Ci masih berjaka. Waduh saya bilang kebetulan ketemu sama teman saya nih. Saya bilangnya teman saya, waktu saya kontak teman saya udah dapat jodoh sudah. Ci seperti itu Ci, Alan seperti pemain bulu tangkis sih modelnya Ci. Yang seperti dulu Ci Miming bilang. Oh ya udah, saya tinggal tunggu terima undangannya saudara. Waduh. Jadi waktunya Tuhan saudara. Dia menanti-nantikan waktunya Tuhan ya. Ketemu orang. Akhirnya Tuhan kasih saudara. Ya cocok sama dia saudara. Jadi waktunya Tuhan saudara. Waktunya Tuhan. Dan setia saudara. Dia berdoa setia. Dan ketemu langsung saudara. Dan saya diundang saudara. Ya wah keren saudara. Ya kita berdoa terus. Kita tiap hari berdoa. Terus gak boleh khawatir saudara. Sekarang apa sih yang kita mau khawatirin? Wah Ci Miming kalau ngomong enak, Ci Miming gak tahu penderitaan saya. Semua orang harus ngalamin pencobaan. Kenapa? Supaya kita dimurnikan. Diberesin, dimurnikan. Supaya kita nanti naik level lagi. Dipercaya Tuhan lagi. Kalau naik level, naik tingkat lagi. Dipercaya Tuhan lagi pasti diberkatin lah ya. Lebih-lebih lagi saudara. Gak ada tuh Tuhan ngomong, biarlah kamu menjadi miskin. Gak ada saudara. Di Alkitab gak ada saudara. Itu karena kesalahan sendiri saudara. Jadi kita gak boleh khawatir saudara. Ya, kemarin saya ikut seminar saudara. Wah ketemu banyak saudara. Ketemu banyak orang. Terus saya tanya. Loh gimana kabarnya gini-gini. Wah itu cerita gini. Saudara. Mereka takut saudara. Kalau pengusaha itu kan selalu takut ya. Selalu takut. Terus sebenarnya walaupun udah gak ada di perusahaan itu. Tapi dia takut saudara. Takut masuk penjara saudara. Karena perusahaannya bangkrut terus dia PHK orang, tapi dia masih terlibat hutang dengan bank saudara. Jadi dia ketakutan saudara. Saya bilang enggak, Tuhan beresin saudara. Sampai nanti sidang terus ada hubungan dengan pemerintah saudara. Saya bilang pokoknya percaya, diberesin. Kan lu anak Tuhan, pokoknya dipercaya, dijawab sama Tuhan. Saudara kita tunggu waktu Tuhan saudara. Yang penting hidup kita benar saudara. Kalau kita hidupnya benar. Ya hati kita benar, kita sebenarnya gak khawatir. Memang khawatir gini, aduh benar gak sih Tuhan apa-apa. Tapi kita gak boleh khawatir sampai, gimana sih ini Tuhan yang salah, dia yang salah gini. Gak boleh saudara, kita ada khawatir tapi percaya Tuhan beresin. Jadi kita harus ngucap syukur. Seperti yang firman tadi bilang, aduh bersyukur bisa lolos. Maksudnya bersyukur bisa lewat pencobaan ini saudara. Seperti itu sudah, jadi jangan takut saudara. Ya, saya kemarin waktu ke Bandung juga ketemu teman pengusaha saudara. Jadi dia dari Jakarta, saya di Bandung, dia nyusul saudara. Dia cerita rumahnya udah laku kejual saudara. Waktu itu saudara, saya hampir tiap minggu datang ngurapin rumahnya saudara. Karena kita berdoa nih gini-gini. Terus waktu kita berdoa kok ada yang jahat, seperti ada yang naruh-naruh apa gitu loh. Terus bilang yuk kita datangin lagi, kita urapin lagi saudara. Ya minyak urapan itu berkuasa loh saudara ya. Ngusir itu ya. Jadi Bapak Gembala kita tuh percaya banget ya dengan kuasa itu dari Tuhan Yesus lewat minyak urapan saudara. Jadi waktu itu kita doain lagi saudara. Udah gitu udah mau jadi gak jadi lagi saudara. Saya kebetulan ini di Jakarta. Jadi saya waktu di Jakarta saya lihat lagi. Wah dia sampai 4 botan saudara. Karena anaknya sekolah di London. Mesti udah bayar uang kuliah sudah nih. Rumah belum dijual gimana nih. Ya terus ngutang sama bank kan dia juga takut sudah. Kalau takut gimana gitu. Akhirnya pas anaknya mau bayar. Pas rumahnya laku saudara. Puji Tuhan saudara.
Ya, pokoknya kita benar. Tuhan berkatin saudara. Untung besar saudara, karena rumahnya harganya udah naik. Sudah dulu belinya berapa gitu, dia renov tuh sudah gak ditinggalin saudara. Jadi Tuhan bisa kasih berkat saudara. Jadi jangan takut soal keuangan. Ya, aduh Ci, saya mengalami apa. Kita lihat dari kita kecil sampai sekarang itu hidup kita bagaimana. Kita bisa tahu bagaimana Tuhan sangat baik sama kita. Coba kita review. Wah, ternyata Tuhan baik loh. Kalau kita udah jadi sekarang ini, kita bersyukur. Kita bersyukur saudara. Kita bersyukur saudara. Ngucap syukur saudara. Saya ngucap syukur saudara. Saya ketemu teman saya nih, yang si cantik sosialita ini. Kita dulu sekolahnya di Rema saudara. Sekolah Alkitab loh saudara. Waduh, ya. Dia ibu rumah tangga tapi masih sekolah Alkitab. Bayangin saudara. Ya. Pokoknya nanti ketemu lagi saudara, kangen-kangenan saudara. Dulu kita rajin saudara, rajin banget dulu ya saudara ya. Banyak mengalami juga tapi kita dulu senang kalau sekolah kita dulu pokoknya kerjanya makan saudara. Sebab saya bagian entertain, maksudnya bagian ngundang pendeta saudara. Jadi kalau ngundang pendeta kan mesti makan. Mau ngomong sih cari teman yang kaya, ini salah satunya dia saudara. Yuk ikut makan, ada pendetanya khotbah, pendetanya ngajar, ajak makan. Ditraktir, besoknya sama yang lain gitu. Jadi saya kerjanya makan terus. Jadi kalau Bapak Gembala bilang, Bu Mimi posisinya makan dulu. Iya Pak, habis doain orang makan, begitu. Selalu begitu ya. Memang karunianya dapat menikmati makanan saudara. Menikmati berkat makan saudara ya. Dia salah satunya sudah teman saya. Jadi kita kalau waktu ketemu, ceritain dulu lucu saudara. Ya, nah itu dulu saya juga nggak punya duit saudara, jangan bilang gimana. Jadi kalau kalian posting makanan, saya mah dibayarin saudara. Bukannya saya posting kelihatannya Cimiming kaya bang, kaya dari Bapak di surga. Terus gitu sudah posting makan tuh karena dibayarin. Kan teman bilang lu posting dong lu makan, gue traktir masa nggak posting. Jadi saya posting ke grup saudara, rame-rame gitu saudara. Maksudnya kita ngucap syukur, berterima kasih gitu saudara. Ya, nah soal ayat yang selanjutnya, Bu. Yang satu lagi. Amsal 12 ya, 25 ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara, kita kalau khawatir ya, membungkukkan orang artinya membuat kita jadi susah sudah. Membungkukkan itu membuat kita jadi susah. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan orang, saudara. Ya, jadi kita kalau ngomong nih, kemarin juga waktu ada satu orang konseling sama saya saudara, dia curhat, terus dia masih menghujat, masih menghakimi, masih kecewa, masih sakit hati. Saya bilang sekarang mengucap syukur, udah gak boleh ngomong yang dulu lagi, udah gak boleh nyala-nyalain lagi. Sekarang hitung dah, dari dulu sampai sekarang bagaimana? Enggak Ci, saya masih enggak bagus Ci, dulu mah lumayan Ci, sekarang masih begini Ci, gini. Gak boleh saudara. Tuhan itu melihat hati kita saudara. Ya, kalau hati kita baik, hati kita bagus, hati kita lembut, ditanemin firman Tuhan, denger Tuhan seneng. Tapi kalau terus menghakimi hamba Tuhan, menghujat orang, menghujat semuanya tuh nggak ada benar, sudah itu hatinya masih sakit, masih belum dewasa. Bagaimana Tuhan mau kasih yang lebih besar yang bisa dipercaya, saudara? Itu artinya belum bertobat, saudara. Kita harus ya mengucap syukur dalam segala hal. Tapi kalau kita ditabrak dia mengucap syukur, udah bagus masih ditabrak bemo, bukan ditabrak truk, masih mengucap syukur saudara. Kita kayak orang Bandung saudara. Kalau orang Bandung, di sini ada yang Bandung gak sih? Kalau kakinya diinjak sama tetangga, maaf ya, dia yang diinjak dia minta maaf saudara. Terus saya pernah nanya, kan kamu yang diinjak kakinya kamu minta maaf. Iya, pokoknya kita mah ngucap syukur aja gitu. Saudara, orang yang ngucap syukur, aduh Tuhan sayang. Orang yang ngucap syukur Tuhan berkati. Orang yang mengucap syukur ada perkenanan Tuhan. Saudara, perkenanan Tuhan itu kalau kita mengucap syukur saudara. Ya. Dan kalau kita enggak khawatir, ada perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu tahu enggak artinya apa? Perkenanan Tuhan, kita mau apa aja Tuhan kasih saudara. Saya kemarin pengen makan durian saudara. Ya, waktu di Bandung tuh pengen makan durian saudara. Aduh mau makan durian. Tiba-tiba ada yang kirim saudara. Ponakan saya bilang jangan kolesterol. Kemarin makan kambing, sekarang makan durian, jangan kolesterol. Tiba-tiba dia kirim durian montong saudara. Minggu dari Singapura gue bawa berat-berat jauh nih, ya udah. Saudara ya, puji Tuhan saudara. Ini baru yang kecil-kecil saudara. Saya sih nggak mau berharap Tuhan minta jet pribadi, enggak saudara. Saya emang enggak, tapi naik jet pribadi nggak apa-apa saudara, kan menikmati saudara.
Ya, saya ketemu siapa, kita naik sama-sama saudara. Ya, itu menikmatin saudara. Ya, terus saya juga gak mau ada beban saudara ya, karena saya juga gak mau ngutang saudara. Dari dulu saya takut ngutang saudara, jadi saya gak berani. Kalau kartu kredit kedua aja itu pakai ponakan saudara. Ponakan saya 2 tuh pakainya kartu kredit saudara, saya bayarin 30 juta saudara. Ya, saya sih enggak saudara. Ya, jadi kita ngucap syukur. Ya, dalam keadaan apa? Kadang saya nangis saudara, saya bilang Tuhan ngucap syukur. Segini aja udah rasa di surga saudara, apalagi nanti ya gitu. Tuhan bilang Tuhan akan bawa engkau ke level berikutnya. Ada perkenanan Tuhan saudara. Kayak Fran ya. Sukacita, ketemu sukacita. WL terbaik favorit saya saudara. Ya pokoknya dia kalau WL bagus banget ya. Pokoknya bagus, waktu ketemu aja tuh kita udah akrab. Ya, rame-rame sama ibu siapa tuh, ibu kita, gitu, udah gitu ya. Kalau dia seroh, jadi ada hati gitu. Di sini juga sama, semuanya baik, sudah semuanya kita seroh ya, termasuk Eva juga ya, gitu ya. Jadi kalau kita mengucap syukur, kita bergembira terus, khawatirnya hilang saudara. Kalau malam, percaya Tuhan beresin. Saudara kemarin ada satu orang, dia kena PHK saudara. Pokoknya dia nyalahin atasannya saudara. Terus saya bilang gini, lu ngapain nyalahin atasan-atasan lu? Ya soalnya begini-begini. Saya bilang lu udah pensiun, ya udah waktunya Tuhan. Enggak mestinya kan begini-begini. Itu ada tuh yang udah pensiun juga waktunya tuh dia tetap diperpanjang malahan kontraknya. Ya diperpanjang kontraknya, dia berguna, jabatannya tinggi. Nah lu jabatannya apa? Gitu, terus dia masih gini-gini. Terus saya bilang begini, ya udah lu tuntut aja perusahaannya. Ya tapi dia gini-gini. Saya bilang aja kalau nggak saya tuntut. Saya bilang viralin rame-rame, berani nggak? Saya bilang bayangin saudara, dia di PHK sama atasannya. Emaknya datang saudara ke kantor ngomel-ngomelin, bayangin saudara. Saya bilang nggak boleh, itu melanggar undang-undang. Emangnya zaman dulu emaknya datang ngeroyokan. Kita tuh ada undang-undangnya. Mamanya datang ngomel-ngomel, mamanya nenek-nenek saudara cium-cium ngomel-ngomel. Saya bilang aduh, saya bilang ada aja. Kita ini kerja profesional, kamu kerja udah 11 tahun loh. Masa sih gak ngerti aturan? Biarin Ci, biar emak saya aja yang datang. Emangnya orang Betawi ya, emaknya datang keroyokan gitu saudara. Ya jangan saudara. Kalau gak puas ya ngomong aja. Terus saya bilang bersyukur. Kalau kamu udah berhenti di situ berarti kan kamu mungkin dapat yang lain. Atau kamu udah pensiun, disuruh senang-senang aja udah. Kemarin saya doain dia ibu yang berbahagia. Karena saya bilang anaknya akan menikah. Saya bilang dapat suaminya kayak udah berbahagia aja. Nikmatin aja anak. Ngapain kerja capek-capek. Saya bilang gitu. Saya bilang ya. Jadi kita bersyukur sudah sampai saat ini. Kalaupun hal itu tidak terjadi sama kita. Kita yang kepengen. Wah mestinya nih di posisi ini. Gak usah takut saudara. Sebab kalau bukan itu. Rencana Tuhan pasti lebih baik buat kita. Pasti saudara. Pasti saudara, jangan takut. Saya dulu pernah sakit hati saudara ya. Saya difitnah, sakit hati saudara. Akhirnya saya keluar di tempat itu saudara. Ternyata sekarang kita keliling-keliling saudara. Coba kalau satu di tempat itu aja saudara. Jadi tuh rencana Tuhan itu baik saudara. Kalau enggak saya dulu enggak seviral ini saudara. Di dalam aja. Bagian admin aja saudara. Sekretaris enggak bisa kemana-mana saudara. Tapi waktu Tuhan munculin. Waktu Tuhan bawa kita naik level. Kita tahu oh ternyata rencana Tuhan itu begini. Aduh kenapa on ya dulu yang ngomel terus. Gak puas. Tuhan tuh lebih baik saudara. Kalau kita bisnis juga dulu. Ya saya tuh dulu tukang. Kalau ada bisnis saya kat-katin saudara. Tapi saya udah bertobat saudara. Jadi hamba Tuhan saudara. Saya bisa ngerti saudara. Kalau itu pekerjaan orang fasik. Pekerjaan orang jahat saudara. Kita gak akan kalah sama Tuhan. Kalau Tuhan tetapin itu akan terjadi saudara. Dan kita gak bisa apa-apa saudara. Ya, kita yang sekarang yang penting takut Tuhan aja, percaya, beriman, nunggu. Kalau bilang, Ci nunggu waktunya Tuhan lama, ya tergantung hatimu. Mau bertobat cepat apa enggak? Dipercaya Tuhan, mau lebih dipercaya Tuhan apa enggak? Gitu, harus percaya. Saudara baru didoain, masih di mobil telepon, Ci saya khawatir. Ya ilah, lu ke psikiater deh, saya bilang. Kalau begitu, terus saudara WA-in, terus saudara WA. Terus saya bilang gak bisa, saya bilang gak bisa begitu. Harus percaya, saya nubuatin sudah. Dinubuatin, jadi waktu dinubuatin dia gak dengar saudara. Gak dengar firman saudara, pokoknya dia nunggu waktunya. Saya bilang sekarang begini, kita hilangin khawatir kita. Ya, lu khawatir atau lu percaya? Toh waktunya itu terjadinya sama. Coba deh, mendingan udah jangan khawatir, happy-happy aja, percaya, ngucap syukur, ibadah, lebih dekat sama Tuhan.
pasti terjadi saudara. Daripada ngoceh menghujat sana sini. Gak khawatir itu saudara. Kita khawatir boleh, tapi harus percaya sama Tuhan, pasti Tuhan jawab. Ya, sekarang doanya gini, Tuhan saya mengucap syukur, Tuhan mengucap syukur, pasti Tuhan jawab, pasti Tuhan jawab doa saya. Saya gak mau khawatir lagi, saya mengucap syukur. Kalau kejadian seperti ini, itu waktunya Tuhan, itu rencana Tuhan. Bilang bawa saya dalam rencana Tuhan. Saya pernah cerita dulu, saya pernah doain orang di Solo. Ya, dia dulu ada masalah ekonomi, ini besar saudara, masalah ekonomi. Dia CEO ditendang keluar dari CEO, saudara. CEO itu kan lebih tinggi dari direktur, saudara. Bayangin waktu rapat umum pemegang saham dia ditendang, saudara. Jadi tuh dia tuh gak mau ketemu orang, gak mau pendeta, gak mau apa, pokoknya stres, saudara. Saya ketemu istrinya, saudara, saya doain gini-gini. Terus dia rekam, saudara, ya. Dia dengerin, dia gak percaya, saudara. Dia bilang gini, Cimiming mah nubuatannya nyenengin hati orang, katanya nyenengin hati orang. Emangnya saya siapa nyenengin? Lu bayar juga kagak gitu loh. Kalau berdoa kan Tuhan ngomong, kita hambanya sebagai perantara seperti Bapak Gembala ngomong, itu terjadi. Itu kita menyampaikan, kan jemaat kan enggak semuanya peka. Jadi itu percaya. Saudara, nubuatannya terjadi apa? 10 tahun saudara, karena gak percaya saudara. Kalau kita khawatir, kita tuh jadinya pelintan. Mau jalan apa enggak? Mau tindak apa enggak? Akhirnya diem aja. Oh mau begini, enggak jadi. Mau begini, oh begini takut salah. Oh gini, enggak jadi, sudah diem. Diem lama saudara. Sampai akhirnya Tuhan tuh kasihan sama dia. Ada teman dari sini, Jakarta datang. Gue mau cari tanah. Mau apa? Mau bikin hotel. Baru saudara, dia ingat, dulu Cimiming bilang saya punya hotel terbesar di kotamu. Bahkan orang RI 1 pun akan datang situ. Gak percaya sudah 10 tahun baru saudara. 10 tahun itu BlackBerry hilang kontak saudara. Jadi dia punya anak di Amerika, ketemu teman saya. Teman saya tuh ketemu anaknya. Jadi anaknya telepon maminya. Mami. Anak si itu tuh namanya si H. Si H tuh. Mami minta telepon Tante Miming boleh gak? Mamanya telepon lagi, Ming. Si Anu mau gini. Kasih aja gitu. Kasih baru saudara. Ya, udah hilang kontak. Nah saya kebagian yang enaknya saudara. Waktu dia ngomel, waktu dia menghujat. Pokoknya kan kepahitan hamba-hamba itu bukan cuma sama saya juga semuanya. Saya gak dengar saudara. Soalnya kan saya memang gak mau dengerin curhat. Begitu datang, udah terjadi. Ming, hotel saya sudah berdiri. Saya diundang. Nah itu saya senangnya gitu saudara. Makanya saya gak mau terima curhatan. Bagian curhatan, bagian konseling. Sama Bapak Gembala. Saya serahkan. Yang udah pengalaman. Saya Bapak penginjil. Blok keluar. Pokoknya gak apa-apa curhat Bapak Gembala. Lebih enak saudara. Ya, terjadi saudara. Saya bilang, lu tuh blow on, tolol, on, gini-gini. Dari dulu udah ngomongin gak percaya. Iya ya Ming. Aduh kenapa dulu gak langsung. Karena gak percaya saudara, kecewa. Ya, terus khawatir hidupnya saudara. Dia gak kerja loh saudara, 3 tahun lebih gak kerja. Ya, dia makan dari bunga deposito. Saya bilang, wah sampai kepahitannya sama Tuhan sampai kayak gitu. Kita gak boleh saudara dosa. Yang salah diri lu sendiri, nyalain Tuhan. Nubuat tadi gini, kamu akan bangun hotel terbesar di kotamu. 3 bulan kemudian dia dipecat dari CEO. Gimana saudara dia gak marah? Nubuatannya salah. Bukannya salah, itu waktunya Tuhan saudara. Saya kalau ada orang gitu-gitu, saya biarin aja. Untung saya gak dengar sudah, cuma ada teman yang ngomong, Ming lu dibilang gini-gini. Emang dia gak tahu siapa gue? Gitu ya. 10 tahun terjadi saudara. Jadi sekarang setiap kali saya ke kota itu, saya nginep di hotel ya sudah. Gratis. Tis. Kayak ke Bali juga sama saudara, saya kalau nginep gratis. Tis. Karena saya yang jual hotel itu, teman saya yang beli. Jadi saya nggak gratis. Waktu saya berdoa, saya bilang gini, pokoknya ntar gue nginep gratis ya, gue tanda tangan gratis ya. Bener ya, ini direkam loh. Iya, jadi saya kalau ke Bali, saya mau ke Bali, minta 2 kamar. Gratis saudara. Ya, percaya saudara ya. Janji Tuhan pasti terjadi saudara. Selanjutnya, udah ya. Ya, Amsal 25 ayat 26, seperti mata air yang keruh, sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara, kita kalau udah benar ya, kita gak perlu tuh ngomong-ngomong sama orang yang gak takut Tuhan, yang gak kenal Tuhan, ngomong gimana-gimana. Itu kelihatannya ini orang Kristen kok begini. Jangan saudara. Kita ngucap syukur, tunjukkan bahwa kita itu berbuat baik saudara.
Makanya bagaimana mau nyewa jiwa saudara, bagaimana mau bawa jiwa-jiwa banyak sama Tuhan. Kita yang Kristen aja, kita yang percaya Tuhan aja masih ngoceh-ngoceh saudara. Si Anu begini, si Anu begini, si Anu begini. Gak ada yang baik saudara. Kita tunjukkan hal-hal yang baik saudara. Yang pahit-pahit telan sendiri. Karena itu salah lu sendiri gitu saudara. Jangan saudara, ucap syukur. Kita boleh curhat saudara sama Bapak Gembala. Sama Bapak Gembala curhat. Ya, biarin Bapak Gembala yang tertentu dinasehatin saudara. Jangan sama saya. Gitu. Harus saudara, ya. Terus bagaimana jalannya setelah itu? Ya, percaya. Didoakan, ini yang terjadi, percaya saudara. Jangan gitu. Didoakan 10 pendeta enggak ada yang percaya saudara. Dan bagaimana? Sama pendeta enggak percaya gimana sama Tuhan? Pendeta kelihatan enggak percaya gimana sama Tuhan? Saudara, hilangkan semua khawatirmu. Sejak saat ini, dengar firman ini, hilangkan khawatirmu. Percaya hidup kita dalam tangan Tuhan. Percaya pasti ada yang terjadi. Saudara, kita gak tahu loh, kunci miming. Kita gak bisa dengar suara Tuhan. Udah dikasih tahu dengan suara Tuhan aja gak percaya. Bagaimana mau peka dengan suara Tuhan, saudara? Percaya aja saudara, kita anak Tuhan tuh ya. Gak bakalan sampai gimana-gimana, kecuali kitanya lari dari Tuhan. Saudara, ada satu teman saya kemudian jadi anggota saudara di politik. Terus setahun kemudian dia keluar saudara. Ya, keluar saudara, dia langsung ikut ini apa yang doanya, pokoknya keluar dari Kristen saudara. Saya ketemu si omelin saudara. Gimana sih, gua kan lu buatin lu jadi anggota, kenapa begini? Jawabnya gini, tenang Ming. Yesus di hati. Yesus selalu di hati. Apa yang di hati lu udah baca 5 kalimat. Gimana sih? Saya bilang, itu kan supaya gue diterima sama sekitarnya. Soalnya kan sekitarnya kan semuanya itu saudara. Saya bilang, ya tapi kan gak bisa gitu. Pokoknya Yesus di hati. Yesus di hati. Saya bilang, lu hati-hati lo ya. Kalau begitu, bisa gak selamat. Saya waktu itu merasa dia gak selamat saudara. Ya, sudah. Terus kan saya sering ketemu dia. Saya bilang, udah balik. Iya pokoknya gue balik sama Tuhan. Saya doain lagi nih, terima Tuhan Yesus. Tapi dia tetap sudah melakukan itu. Sholat Jumat, apa kemana saudara. Saya bilang, lu tinggalin Tuhan lo kalau kayak gini. Saya bilang, udah pokoknya yang penting Yesus di hati. Saudara, dia sebenarnya khawatir hatinya saudara. Kenapa? Kalau khawatir. Kenapa? Kalau dosa dia khawatirkan. Dia juga takut gak selamat. Terus kedua, soal uang saudara. Karena dia ada jabatan, dia takut kehilangan jabatan. Dia jadi bergaul sama orang-orang itu sudah supaya diterima. Supaya nanti kalau kepilih lagi, ya dia kepilih lagi sudah 2 periode kepilih lagi. Terus tetap di situ saudara. Ujung-ujungnya jabatan, ujung-ujungnya uang. Saudara gak salah. Kita anak Tuhan boleh menjabat. Kalau perlu di politik boleh. Supaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang benar memerintah negeri ini saudara. Jadi gak ada korupsi lagi. Gak ada yang jelek-jelek lagi saudara. Terus dia juga takut uang saudara. Udah semakin banyak uang, dia ketakutan. Uangnya takut kurang saudara. Saya cuma bilang, Tuhan gak seperti itu. Tuhan mau kita kaya, tapi kita memakai. Terus bukan dengan cara-cara seperti itu. Saudara, saya waktu itu kaget. Waktu dapat istrinya telepon saya, bilang, Ming, dia meninggal kemarin, gak ketahuan. Meninggal sakit jantung. Saya cuma nangis, Tuhan. Dia gak selamat. Saya tahu gak selamat saudara. Kenapa? Karena dia enggak ini. Kita boleh bilang Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus di sorga. Tuhan Yesus di hati. Tuhan Yesus di neraka pun dia ngomong Tuhan Yesus di hati. Udah masuk neraka Tuhan Yesus di hati. Gimana saudara? Kita kecewa. Ya, kita khawatir. Tapi enggak boleh tinggalin Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang khawatir ngikut saudara. Saya berteman dengan beberapa teman juga saudara ya. Yang muslim. Saya berteman saudara. Ya. Terus saya lihat anaknya saudara. Pacaran sama anak Tuhan saudara. Dan mau menikah anak Tuhan ini ninggalin Tuhan Yesus. Aduh saya gak bisa ngomong saudara. Karena duit saudara. Saya ngomongin susah saudara. Dan saya cuma bilang Tuhan. Jangan kita sampai kayak begitu saudara. Ada orang yang bilang begini saudara. Ya kalau gitu Tuhan Yesusnya gak adil dong. Tuhan begitu. Itu buktinya bisa begini. Itu mesti begini. Kita yang Kristen susah gini. Enggak saudara. Kalau kita bertobat. Pencobaan kita tuh selesai. Kita naik level saudara. Ya, jangan takut. Nanti naik level ada lagi pencobaan. Saudara jangan bilang naik level apa. Naik level ini enggak. Naik level lebih kaya. Pencobaannya lebih besar lagi saudara. Ya.
Tapi asal kita bersama Tuhan, asal kita tiga dengan Tuhan, kita ditolong. Kita hidupnya benar, berbuat baik. Itu aja sudah, kemudian berbuah-buah. Contoh kayak Bapak Gembala, tenang aja, sudah tenang. Kan dia percaya, saudara. Ya Pak Gembala pengalamannya gini, sama, dia juga pelayanan juga banyak, saudara. Apalagi ketemu itu, saudara, yang saya mau minta anak berkat doa supaya hamil, minta doa supaya kaya tuh. Bapak Gembala aja gak minta kaya, saudara. Udah kaya, soalnya udah kaya, saudara, udah makmur. Ya, jadi percaya, saudara ya. Terus masa depan, saudara. Gak usah takut. Iya, sorry. Saudara, kita juga gak usah takut masa depan, saudara. Saya dulu takut masa depan, saudara. Takut ntar udah tuanya gimana. Saya juga lihat, saya punya adik, saudara. Mama, papa saya udah meninggal, saya takut, saudara. Nah, adik saya bagaimana gitu gini. Enggak, tuh Tuhan bilang apa? Makan minummu aku jamin. Jadi sekarang saya makan minum dibayar Tuhan. Makan minum ditraktir orang, sudah dijamin Tuhan. Jadi gak usah takut, saudara. Asal kita hidup benar. Ya, kita juga menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang juga, saudara. Jangan dikit-dikit begitu. Jadi ntar mulut-mulutnya gimana, saudara? Ya, yang soal kerjaan, saudara. Ya, soal kerjaan pokoknya percaya, saudara. Terus kita juga berusaha, jangan diem aja, saudara. Kayak yang teman saya itu pemilik hotel, dia diem 3 tahun, dia diem aja, saudara, ragu, khawatir, marah, nggak mau kerja, nyalahin orang gitu. 10 tahun, saudara, baru punya hotel, nyesel udah tua. Ya, jangan, saudara, kita percaya, punya iman, bertindak, saudara. Percaya, ya. Juga Tuhan kalau kasih kita kepercayaan, dia bisa buat mujizat, saudara. Bisa buat mujizat, saudara. Jadi jangan takut, dan saya ngalamin mujizat Tuhan banyak, saudara. Saya ngalamin, saudara. Dan saya tahu itu pasti dalam rencana Tuhan. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, pasti ada kejutan-kejutan, dan kita gak usah khawatir lagi, saudara. Gak usah khawatir, saudara. Ya. Terus kita juga harus koreksi diri. Aduh, kita kayaknya bener gak sih nih? Bener gak gitu? Jangan kita bilang, pokoknya gue bener. Udah jalan udah salah. Udah jalan udah salah. Tetap aja merasa diri benar. Pokoknya Yesus di hati udah di neraka. Pokoknya Yesus di hati udah di neraka, saudara. Nggak bisa, saudara. Ya, dan kita harus selalu waspada. Jalan terus sama Tuhan. Terus koreksi tiap hari, Tuhan, ampunin kalau udah salah. Tuhan, hari ini aku benar nggak? Tuhan, aku ingin berbuat baik. Aku ingin berbuah-buah lebat. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan engkau nggak khawatir lagi, saudara. Saya dulu juga sempat nganggur loh, saudara, berapa tahun. Saya gak ada kerjaan loh, saudara. Waktu itu kita nego sama Tuhan, saya kerja. Tuhan bilang, mau ikut sekolah gak? Saya gak mau, saya mau sekolah, kerja sambil kuliah, saudara, kuliah teologi yang malam. Gak kuat, saudara. Karena kan waktu kuliah teologi itu harus bikin PR-nya banyak sekali, saudara. Memang nyontek dari Alkitab, saudara, tapi PR-nya banyak banget, saudara. Gak kuat. Terus Tuhan bilang, waktu malam itu, Tuhan bilang, mau ikut aku atau mau kerja? Waktu itu saya juga ujung-ujungnya duit, saudara. Saya pikir gue gak kerja. Waduh, duit dari mana, saudara? Kan kita juga pakai rasio. Tapi kalau kita punya iman, Tuhan bilang ikut Tuhan, diberkatin, saudara. Jangan takut, saudara, ya. Asal hidup kita benar, pasti. Gitu ya. Juga jangan malas, saudara. Jangan malas. Oke. Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya akan bernubuat global, saudara. Ya, nanti saya doain satu-satu, sudah, jangan takut, saya doain aja, ya. Mungkin saya yang nyamperin deh, ini kelompok ini, gitu, ini kelompok ini, terus agak jauh-jauh, kan ada yang rahasia-rahasia, saudara, ya. Jangan nguping, saudara, ya. Nguping terus sebarin, terus gosip-gosip dosa, saudara, gosip dosa, saudara, gitu ya, ya. Oke, saya akan berbuat global, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Wakaraya rabarase bahadaya rabarasi. Saya ada kata-kata pengangguran. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan membuat tidak pengangguran lagi. Tuhan akan membuat ada pekerjaan. Tuhan akan membuat diberkati. Saudara, tadi waktu saya nyembah, Tuhan bilang aku akan membuat perbedaan antara orang-orang benar dan orang-orang fasik. Tuhan bilang Tuhan akan memberkati jemaat di tempat ini lebih lagi dengan keuangan. Tuhan bilang seperti itu. Jadi gak perlu takut, saudara, jangan takut. Saya melihat ada kata-kata rumah. Ada orang mungkin yang butuh rumah atau menyewa rumah atau mau punya rumah. Tuhan bilang Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan sediakan. Ya, Tuhan akan sediakan, saudara.
Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan juga bilang masa depan. Tuhan bilang masa depan itu di tangan Tuhan. Ya, pokoknya ikutin Tuhan aja dan tunggu waktu Tuhan. Berbuat baik sambil menunggu waktu Tuhan, berbuat baik dan hidupnya benar. Jangan hidup di dalam dosa, saudara. Pasti terjadi, saudara. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih waskarayara barase waharayara barase. Beberapa orang di sini saya melihat di atasnya seperti ada awan, turun hujan, kemudian saya melihat hujannya hujan uang, saudara. Beberapa di tempat ini, saudara. Ya, di beberapa orang sudah percaya, saudara. Percaya, saudara. Ya. Tuhan terima kasih. Waskarayara barase waharayara barase. Oh iya, ini saya baru ingat kesaksian satu anak muda, saudara. Ini masih muda, saudara ya. Saya mentorin dia, saudara, secara rohani. Dia di luar negeri, saudara. Waktu di Jakarta, saya bilang kamu pindah ke Hong Kong. Jadi tunggu waktu Tuhan. Dia sebenarnya, aduh tante pengennya ke Singapura, enggak. Tuhan bilang di Hong Kong. Akhirnya benar terjadi. Kan jadi naik level dari Jakarta, dia naik level ini di satu bank internasional, saudara. Naik, saudara. Waktu naik, berapa lama kemudian dia kena kayak PHK gitu, saudara. Kayak kontraknya habis apa yang kena gitu ya. Karena ini banknya divisi ini gak bagus. Dia dapat di divisi itu tapi udah berapa lama gitu, saudara. Terus akhirnya dikeluar gitu ya. Dia tanya mau di sini atau mau keluar, dikasih waktu. Waktu itu kita berdoa, saya bilang udah gak apa-apa, tungguin aja waktu Tuhan. Akhirnya keluar, saudara. Keluar dia sempat nganggur, saudara. Saya khawatir, saudara, waktu saya di Surabaya, saudara, ya. Karena saya mengasihi anak ini, saudara ya. Sangat bagus dan saya tahu rencana Tuhan buat dia itu besar sekali, saudara. Sangat besar, saudara. Jadi waktu itu saya pernah berbuat gini, rasanya sih gak usah cari kerja. Pokoknya nanti ada temen yang telepon, Tuhan siapin gitu. Tapi namanya manusia, saudara ya, dia ngelamar-ngelamar kerja, saudara, kan gak mungkin nungguin begitu kan. Kita juga bingung, ya udah ngelamar kerja. Dia kan bilang, Ci ngelamar gak? Ya udah ngelamar aja deh. Saya juga kan imannya gimana gitu, soalnya kan kasihan juga. Terus saya juga lupa, saudara. Akhirnya udah dia ngelamar, saudara. Gak dapat panggilan, saudara. Gak dapat panggilan. Akhirnya kemarin dia buat kejutan. Dia datang ke Indonesia, sudah ke Jakarta. Buat kejutan, ketemu saya, saudara. Dia peluk saya, dia bilang, Ci, seperti nubuatan firman Tuhan tahun yang lalu. Jadi setahun lah. Jadi ada temennya telepon dia. Ini ada posisi ini, mau gak? Dia ketemu ownernya langsung, saudara. Ya, bahkan waktu itu saya doain dia, kamu akan ke Amerika dalam waktu dekat tapi urusan kerja. Dia belum diterima kerja, saudara. Maksudnya belum masuk kerja udah diterima ya. Dia langsung bosnya tuh suruh dia ke Amerika, saudara. Karena mereka, ini perusahaan besar, akan beli satu bank yang besar di Amerika, saudara. Semua nubuatannya terjadi, saudara. Posisi dia CEO, saudara. Ya masih muda, saudara. Ganteng banget. Aduh, kalau nggak saya jodohin tuh sama ponakan saya, saudara. Tapi jodohnya bukan dia, saudara. Ponakan saya udah punya pacar. Saya itu, saudara. Waduh, bagus, saudara. Dan terjadi, saudara. Dan kemarin dia berkatain saya cukup banyak, saudara. Ya, anak Tuhan seperti itu. Kita tuh berdoa terus, ini anaknya manis, saudara. Pokoknya apa kata Tuhan aja. Dia tuh nggak pernah menghujat Tuhan, nggak pernah nyalain siapa. Ya, disuruh tunggu gitu. Pokoknya apa kata Tuhan aja, saudara. Karena dia percaya waktu saya berdoa di Jakarta, kamu akan ke Hong Kong, itu terjadi. Jadi yang ini pun akan terjadi, saudara. Lebih lagi, saudara. Gak usah takut. Dia setahun lebih loh, setahun setengah, saudara. Dari dia 6 bulan, terus 6 bulan tuh kan masih di itu kan, tapi udah udah masa transisi. Kemudian itu, saudara. Dia melamar semua, satu pun gak diterima, saudara. Jadi itu mujizat dari Tuhan. Dia dikasih kerjaan lewat temennya, ada posisi, langsung wawancara. Bosnya seneng lihat dia, langsung, saudara. Posisi dia naik, saudara. Terus udah tekan kontrak, saudara. Kita suka WA, saudara. Saya bilang nanti kalau ada masalah, pokoknya kita terus WA, doa terus, saudara. Ya, orang tuanya juga anak-anak Tuhan, saudara. Jadi dia berdoa terus, saudara. Dan ini terjadi, saudara. Masih muda, saudara. Saya kaget, waduh gila kamu. Saya bilang, kamu udah pegang grup yang besar ini, saudara. Ya, jadi ini grup besar. Dia anak perusahaannya, tapi ini akan jadi besar karena akan begini. Dan dia akan pegang 3 grup itu yang baru, saudara. Yang ini bosnya dia anak yang ownernya, saudara, masih muda, saudara. Dan saya kaget ini terjadi, saudara. Terus dia bilang, Cimiming, nanti kan saya menikah di Hong Kong. Pacarnya belum ada, saudara, tapi saudara bukannya begini-begini nih. Pokoknya Cimiming sama Lisa
Kita bayarin semuanya. Termasuk dibeliin baju, saudara. Baju, sepatu, make up. Pulangnya dapat amplop, saudara. Hamba Tuhan gitu kan berdoa. Bapak Gembala juga sama. Ya, oke. Firman Tuhan sekian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.